Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 7 episode 30. Oke lah, nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cerita masih berlanjut di lautan petir dengan awan hitam di atasnya dan petir besar yang menyambar-nyambar lautan menyebabkan gelombang laut terlihat seperti tsunami yang sangat mengerikan. Dimana pada saat ini ada sosok manusia kecil yang berjalan di atas lautan petir. Tubuh mungilnya yang terlindungi oleh cahaya kemasan kini terombang-ambing dan terlempar mundur beberapa meter. Namun tubuh kecil itu masih tidak menyerah untuk terus berjalan maju. Iya, siapa lagi yang memiliki tekad tidak gampang menyerah jika bukan Lindong? Hari ini Lindong tidak akan menyerah demi lolos ujian naga hijau. Raut wajah Lindong terlihat sangat kesakitan. Meskipun dirinya pada saat ini terlindungi oleh tubuh emas nirwana, tapi hal itu tidak mampu menghilangkan rasa sakitnya. Yang dirasakan oleh Lindong sekarang seolah besi yang sangat tajam telah ditusukkan ke seluruh tubuhnya hingga menembus tulang dan juga jantung. Ini bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan sama sekali. Lindong pun meringis menahan rasa sakit yang luar biasa. Tinjunya kali ini mengepal erat dan dirinya kembali bangkit dari tabrakan gelombang pasang air lautan petir. 12 jam sudah Lindong terombang-ambing di lautan petir ini dan menghadapi situasi yang sama berulang kali. Jika tubuh fisiknya tidak terlindungi oleh tubuh emas nirwana, maka kemungkinan Lindong akan langsung hancur sampai tulangnya tidak tersisa karena serangan listrik di dalam lautan petir ini. Di dalam siksaan lautan petir, Lindong pun menyadari bahwa setiap kali dirinya merasakan sakit dari hantaman air lautan petir, Lindong merasa ada sebuah energi aneh yang meresap ke dalam tubuhnya. Semakin lama energi itu semakin menumpuk, walaupun tidak meningkatkan energi Yuan miliknya. Namun Lindong merasa bahwa dirinya pada saat ini seolah semakin kuat karena energi aneh itu. Dalam hati, Lindong pun berkata, energi aneh ini seolah membuatku mampu bertahan dari kekuatan korosif air petir di lautan ini. Jika seperti ini terus, aku bisa yakin bahwa suatu hari nanti aku akan benar-benar kebal terhadap listrik di dalam lautan ini. Namun untuk mencapai tahap itu, aku sadar bahwa semuanya butuh proses yang menyakitkan. Jika tekad dan semangatku tidak kuat, maka diriku pasti tidak akan bertahan di tempat ini. Pada saat Lindong masih terus berjalan di lautan petir, dirinya berpikir bahwa sepertinya akan bisa kebal terhadap cairan petir. Setidaknya adalah 6 bulan penuh. Memikirkan hal ini saja Lindong menjadi panik. Karena jika dirinya tidak bisa keluar dari lautan petir ini dalam 6 bulan lagi, maka dia tidak akan bisa mengikuti kompetisi perang 100 kekaisaran. Dan sebelum hal itu terjadi, maka Lindong ingin segera lulus ujian ini, lalu mendapatkan warisan dari Aula Naga Hijau. Dalam kebingungan dan juga kegelisahan hatinya, tiba-tiba saja Xiaodo yang berada di dalam tubuh Lindong berkata, "Lindong, sebenarnya kau bisa meningkatkan kecepatan, meningkatkan kekuatanmu di lautan petir ini." Sontak kata-kata Xiaodo itu membuat Lindong terkejut sekaligus menjadi bingung. Dia lalu bertanya, "Apa kau memiliki solusi lain, Xiaodo?" Xiaodo yang cerdas dan penuh dengan pengalaman pun mulai menjelaskan, "Lindong, air di dalam lautan petir ini mengandung listrik yang memang membawa semacam energi penguat tubuh. Namun energinya pada saat ini hanya 1/10 yang dia lepaskan dari jumlah total energi dalam cairan listrik ini. Selama dirimu bisa mengambil 90% energi yang tersisa, maka penguatan tubuhmu akan secara alami meningkat dengan pesat." Lindong pun kaget dengan penjelasan dari Xiaodo. Bahkan energi yang hanya 1/10 ini telah membuatnya merasakan sakit yang luar biasa. Dan masih ada 90% lagi energi listrik yang belum dia terima. Lindong pun paham, jika dirinya ingin lebih kuat secara instan, memang harus mengalami penderitaan yang lebih keras. Dirinya pun kini bertanya, "Lalu apa rencana selanjutnya, Xiaodo?" Xiaodo pun sambil tersenyum dia mengatakan, "Rencana selanjutnya tidak sulit. Namun kamu harus merasakan rasa sakit 10 kali lipat dari rasa sakit yang kau rasakan saat ini. Gimana? Berani atau tidak?" Sontak kata-kata itu membuat mata dari Lindong terlihat sangat kaget dan dia berteriak, "Apa? 10 kali lipat?" Tubuh Lindong pun seketika gemetaran karena rasa sakit seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh tubuh manusia biasa. Melihat Lindong ragu dan juga ketakutan, Xiaodo pun berkata, "Lindong, rasa sakit seperti itu memang menakutkan, tapi ini adalah cara satu-satunya untuk meningkatkan penguatan tubuhmu. Dan semua keputusan sekarang ada di tanganmu. Jika dirimu mau mengambil atau tidak, itu tergantung dirimu sendiri." Setelah berpikir sejenak, Lindong pun mengatakan, "Baiklah,
Aku sudah tidak punya pilihan lagi saat ini. Aku akan segera memanen energi petir yang tersisa. Soal rasa sakitnya, aku akan menahan sekuat tenaga. Xiao Diao, ayo, kita mulai saja rencanamu. Setelah mengatakan hal itu, Lindong pun mengepalkan tangannya dan dia berjalan maju di lautan petir ini. Pada saat Lindong mulai berjalan kembali, petir dalam lautan ini segera meluas dan menuju ke kaki Lindong. Seketika rasa sakit yang luar biasa kini masuk ke dalam tubuhnya. Tidak lama kemudian Xiao Diao mengatakan, "Lindong, aku akan memulainya sekarang dan kamu harus menanggung rasa sakitnya sendirian. Jika kamu tidak tahan berteriaklah padaku." Lindong pun mengangguk dan Xiao Diao mulai menyalurkan energi yang sangat besar ke tubuh Lindong. Hal ini membuat Lindong merasakan sakit yang sangat luar biasa meningkat dalam sekejap. Lindong saat ini sudah tidak melanjutkan berjalan lagi. Sebagai gantinya, dia pun duduk bersila, menahan rasa sakit yang luar biasa ini. Bahkan di dahi Lindong sampai mengeluarkan keringat yang banyak. Karena rasa sakit yang dia rasakan sekarang benar-benar brutal. Setelah beberapa saat merasakan penyiksaan ini, Lindong pun sekarang merasa bahwa seolah tubuhnya sudah lebih kebal dari listrik. Dan rasa sakit yang hebat secara bertahap telah memudar. Tidak lama setelah itu, sebuah energi aneh pun muncul seperti hujan, yang kemudian energi itu masuk ke dalam tubuh Lindong, yang membuat otot, syaraf, dan juga sel tubuh Lindong rasanya seperti terbakar. Namun sesaat kemudian Lindong merasa bahwa energi ini sebenarnya memulihkan tubuh dan juga memperkuat tubuh Lindong. Dia pun kini merasa bahwa fisiknya sekarang menjadi lebih kuat secara tidak jelas. Merasakan hal ini, Lindong pun berkata, "Xiao Diao, ini benar-benar efektif." Seketika tatapan mata dari Lindong menunjukkan kebahagiaan. Di bawah perendaman energi yang aneh, Lindong merasa bahwa sepertinya dirinya pada saat ini sudah benar-benar kuat, yang bahkan kemungkinan mampu melewati kesengsaraan nirwana kedua dalam waktu yang sangat singkat. Merasa bahwa dirinya sudah lebih kuat, Lindong pun pada saat ini berdiri lalu mengatakan, "Meskipun ujian naga hijau ini menyakitkan, namun sejatinya ujian ini adalah tempat latihan yang sangat ideal. Tapi diriku tidak bisa berlama-lama di tempat ini. Aku tidak bisa membuang-buang waktuku lagi." Setelah mengatakan hal itu, Lindong mulai berjalan kembali menyusuri lautan petir. Selangkah demi selangkah Lindong lakukan. Hal ini sama seperti Biksu Tong yang melakukan perjalanan ke barat mengambil kitab suci. Harus dilakukan selangkah demi selangkah. Di lautan petir yang tidak berujung dan sangat besar, Lindong yang berjalan hanya terlihat seperti seekor semut. Namun dia memiliki tekad yang kuat untuk menghadapi ujian ini. Lindong pun sekarang fokus pada perjalanannya. Dia tidak mau menghitung hari lagi. Yang dia lakukan adalah berjalan dan terus berjalan. Di mana pada akhirnya Lindong sudah melakukan perjalanan selama 10 hari di lautan petir ini. Beberapa hari yang lalu Lindong nampak kesulitan menghadapi listrik di lautan petir yang memasuki tubuhnya. Namun pada saat ini Lindong sudah terlihat biasa saja dan tidak merasakan sakit sedikit pun. Bahkan tekad yang kuat dari Lindong benar-benar membuat Xiao Diao salut dengannya. Di hari ke-10 ini, tubuh Lindong seolah-olah telah memiliki antibodi yang sangat kuat dan dia siap melawan seluruh petir dari lautan petir ini. Meskipun pada saat ini tubuh Lindong sudah kuat menahan amukan dari petir, namun dirinya masih tidak menemukan ujung dari lautan ini. Hal ini seketika membuat Lindong menjadi bingung. Namun dia tidak panik karena dirinya sadar jika ini semua hanyalah sebuah ujian dan pasti akan ada titik akhirnya. Lindong juga sadar bahwa orang yang menciptakan ujian ini tidak bodoh untuk mempermainkan generasi penerusnya dengan sengaja. Yang dilakukan Lindong hanyalah berjalan, dan terus berjalan. Dan tanpa terasa, waktu di lautan petir ini sudah berlalu selama 15 hari semenjak langkah pertama dia lakukan. Dan tiba-tiba saja, duar! Sebuah ledakan besar pun muncul dari petir yang besar yang turun dari awan yang hitam. Ledakan ini bahkan terjadi berulang kali, yang pada akhirnya ledakan petir itu membuat air lautan petir menciptakan gelombang Sumarni setinggi ratusan meter. Saat gelombang Sumarni itu menyapu seluruh lautan, pada saat ini Lindong masih santai berjalan di lautan petir ini. Dan dengan kejam, gelombang Sumarni petir pada saat ini menghantam tubuh Lindong. Namun dirinya tidak gentar sama sekali. Pada saat ini banyak petir menempel di tubuh Lindong. Dan uniknya, Lindong sudah tidak bisa merasakan sakit lagi. Dengan yang namanya energi dari petir, cairan-cairan petir yang menempel pada tubuh Lindong dengan santai diusap begitu saja. Menurut Lindong,
Ini adalah hadiah yang sangat besar. Setelah mengalami penderitaan selama 15 hari, merasakan tubuhnya terkena petir di lautan ini. Sambil menatap lautan petir yang luas, Lindong berkata dalam hati, saat ini teknik penguatan tubuh dari lautan petir ini sepertinya telah melemah, dan hal ini sudah tidak berguna lagi bagiku. Karena sekarang aku sudah kebal dengan yang namanya petir, dan seharusnya ujian ini akan segera selesai. Tepat ketika Lindong selesai mengatakan kata-kata itu, kali ini terdengarlah suara mendengung yang sangat keras, yang ternyata suara itu berasal dari pusaran air yang tiba-tiba muncul di lautan petir ini. Lindong pun kemudian menundukkan kepalanya, dan dia melihat ada pusaran air di bawah kakinya. Hal ini membuat Lindong kaget karena dia merasakan akan ada sesuatu yang keluar dari bawah lautan petir melalui pusaran air ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sesuatu apa yang akan keluar dari dalam lautan petir yang membuat Lindong terlihat sangat terkejut? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob.